الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون في هذه المناسبة البديعة أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون حيث قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله أيضا في حديثه اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Hadirin jamaah Jumat Masjid Raya Baitus Salam yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita banyak sekali kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan hingga hari ini kita mampu datang menunaikan sholat Jumat di Masjid Raya Baitus Salam kita tercinta. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, pemimpin kita, suri tauladan kita, pemberi syafaat kita di hari kiamat nanti, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarganya beserta para sahabatnya. Atas jasa beliau hari ini kita menjadi muslim yang baik dan mengerjakan semua ajaran-ajaran dan syariat. Pada kesempatan yang mulia ini khatib tidak henti-hentinya menyampaikan, mengajak, mendorong para jamaah sekalian termasuk khatib sendiri untuk senantiasa meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benar takwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya, maupun takwa dalam arti yang lebih spesifik, selalu merasa dekat dengan Allah. Izinkan pada kesempatan kali ini khatib menyampaikan khutbah dengan tema memperbesar pengorbanan diri. Hadirin jamaah Jumat Masjid Raya Baitus Salam yang tercinta, hari ini kita memasuki awal bulan Zulhijjah. Zulhijjah adalah bulan yang di dalamnya penuh dengan keagungan-keagungan, sama seperti bulan Ramadan yang telah kita lalui lalu. Di dalam bulan ini banyak sekali peristiwa-peristiwa penting yang menjadi sejarah yang hari ini masih kita rayakan. Pada hari ini sampai 10 hari ke depan, sebagian besar umat Islam di seantero dunia yang dimampukan oleh Allah baik secara material maupun secara fisik datang ke tanah suci kota Makkah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji melalui semua proses rukun-rukun haji, mulai dari ihram, mulai dari tawaf, mulai dari wukuf, sa'i, melempar jumrah, sampai bermalam di Mina dan Musdalifah hingga melakukan tahallul. Pada bulan ini pula kita diingatkan oleh sejarah tentang perjuangan, tentang pengorbanan, tentang hikmah dan mukjizat
dari salah satu nabi terbesar kita, Nabi Ibrahim alaihissalam. Seorang nabi yang menjadi penghulu para nabi, seorang nabi yang masuk dalam golongan ulul azmi, nabi yang memiliki kesabaran besar, nabi yang melalui dan mengalami peristiwa-peristiwa penting. Dari sejarah kenabian beliau kita banyak sekali mengambil pelajaran. Mulai dari sikap tegas beliau kepada sang ayah yang menjadi pembuat batu, mulai dari kejeniusan beliau saat menghancurkan patung-patung kecil di istana Namrud dan menyisakan patung besar, mulai dari mukjizat beliau ketika tidak memandang, tidak merasakan apapun saat dibakar oleh Raja Namrud, hingga peristiwa yang paling fenomenal, beliau dengan keikhlasannya, dengan keridoannya, dengan kesabarannya menjalankan perintah Allah untuk menyembelih anak kandungnya sendiri, Nabi Ismail alaihissalam, yang kemudian hari ini kita peringati menjadi hari Idul Adha. Hadirin jamaah Jumat Darussalam yang dirahmati oleh Allah, kita ketahui bersama bahwa Nabi Ibrahim menjalankan dakwah cukup lama, sampai usia lanjutnya, di usia rentanya, di usia 80 tahun, beliau belum mendapatkan keturunan. Tentu ini mengganggu psikologis beliau sebagai seorang suami, sebagai seorang kepala keluarga, dan yang penting lagi sebagai seorang nabi. Namun sampai akhirnya beliau mendapatkan keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Di saat beliau sedang senang-senang, sedang ceria-cerianya, berbahagia melihat anak kandungnya, anak semata wayangnya saat itu Nabi Ismail alaihissalam, beliau mendapatkan perintah untuk menyembelih anaknya sendiri. Dengan isyarat, dengan ilham yang datang di mimpi malamnya 3 malam berturut-turut. Tentu ini bukan perintah yang tidak mudah. Tentu ini perintah yang sangat mengguncangkan psikologis. Bagaimana mungkin seorang ayah bisa diperintahkan untuk membunuh anak kandungnya sendiri, anak yang selama ini dinanti-nantikan, bukan 10, 20 tahun, 80 tahun. Bisa kita bayangkan bagaimana guncangan psikologis yang dialami seorang Nabi Ibrahim. Lama beliau termenung, lama dia galau, sampai akhirnya Nabi Ibrahim mendapatkan kemantapan hati ketika berdialog, berdiskusi, mengajak tanya jawab putranya Nabi Ismail. Wahai Nabi Ismail, apa pendapatmu? Aku mendapatkan ilham untuk menyembelihmu. Aku mendapatkannya dalam 3 malam berturut-turut. Lalu apa yang dijawab oleh Nabi Ibrahim, Nabi yang muda belia saat itu? Ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas shabirin. Wahai ayahandaku, tidak usah khawatir, tidak usah gelisah. Kalau memang itu perintah Allah, lakukan abaku, lakukan ayahanda, kerjakan ayahanda. Insya Allah aku akan termasuk menjadi golongan orang-orang yang sabar. Sampai kemudian sejarah mengatakan bagaimana perjalanan kedua Nabi mulia ini untuk melakukan perintah Allah digoda oleh iblis. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim melempar iblis-iblis yang mengganggu tersebut.
kemudian sampai ke sebuah bukit, Nabi Ibrahim akan melakukan prosesi penyembelihan. Atas izin Allah, Nabi Ismail yang tadinya akan tertebas oleh pisau yang sudah diacungkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail diganti oleh Allah menjadi seekor kibas. Nabi Ismail selamat, Nabi Ibrahim berbahagia. Pengorbanan keduanya mendapatkan hadiah oleh Allah melalui seekor kibas yang hari ini kita peringati semua oleh umat Islam di seluruh dunia sebagai peringatan Hari Idul Adha. Betapa indah pengorbanan yang dilakukan oleh kedua Nabi mulia ini, dan bagaimana Allah memberikan ending yang sangat bagus terhadap pengorbanan kedua. Pengorbanan Ibrahim diterima, pengorbanan Ismail diterima, dan Allah memberikannya seekor kibas. Ini adalah sebuah kisah yang mengharukan, sebuah kisah yang memberikan banyak pelajaran kepada kita, bahwa tidak boleh seorang pun, sesuatu pun memiliki cinta yang lebih besar cintanya selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memuji Nabi Ibrahim sejauh mana cinta dia kepada anaknya sendiri, dan sebaliknya Allah pun memuji Nabi Ismail sejauh mana cinta dia kepada dirinya sendiri. Apakah anaknya cinta kepada anaknya melebihi cintanya kepada Allah? Apakah cinta kepada diri, cinta kepada ego pribadinya lebih besar dari cintanya kepada Allah? Dan kedua Nabi mulia itu telah memberikan contoh kepada kita semua bahwa tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih pantas, tidak ada yang lebih besar untuk dikorbankan selain cinta kepada Allah, selain cinta kepada perintah Allah, selain cinta kepada menjauhi semua yang dilarang oleh Allah. Inilah indikator dari ketakwaan yang sesungguhnya. Ajaran yang telah disampaikan, diceritakan dalam kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini pada hakikatnya menjadi kunci, menjadi syarat daripada kesuksesan dan kebaikan. Al-Quran telah memperkuat tentang pengorbanan dalam ayatnya dalam surah Al-Imran 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in illa 'ala Allah bihi alim. Dan engkau sekali-kali tidak mungkin bisa mendapatkan kesempurnaan kebaikan sebelum engkau rela melepaskan sebagian dari harta yang engkau cinta. Inilah pengorbanan terbesar. Tidak mungkin seseorang meraih keberhasilan, kesuksesan dalam ranah apapun, dalam level apapun, dalam kehidupan dunia, apalagi dalam kehidupan akhirat, kalau dia tidak melakukan pengorbanan. Seorang mahasiswa yang ingin meraih sukses, mendapatkan IP terbaik, memenuhi jadwal selesai kuliah, dia harus berkorban untuk mengurangi kesenangan-kesenangan dia. Dia harus berkorban datang kuliah tepat waktu, bertanya kepada dosen, mengisi soal ujian dengan sebaik-baiknya, begitu seterusnya sampai sukses menjadi seorang sarjana. Pengorbanan harus dilakukan. Seorang pemimpin tidak mungkin menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang sukses, pemimpin yang besar kalau sang pemimpin tersebut tidak melakukan pengorbanan, meluangkan waktunya, memberikan pikiran
pikirannya, memberikan tenaganya, bahkan menyumbangkan hartanya demi rakyat yang dia pimpin. Bondo bahu pikir lek perlu sak nyawane bisa. Itulah arti sebuah pengorbanan. Dan alangkah indahnya jika kita semua dengan profesi apapun, dengan latar belakang pekerjaan apapun, melakukan pengorbanan ini. Alangkah indahnya kehidupan yang akan kita jalani. Seorang istri berkorban demi kebaikan suaminya. Seorang suami melakukan pengorbanan terbaik untuk istrinya. Orang tua melakukan pengorbanan terbaik untuk anak-anaknya, dan anak-anaknya melakukan pengorbanan terbaik untuk orang tua. Dan di atas semua itu, di atas semua pengorbanan yang dilakukan kepada sesama, harus dikembalikan kepada pengorbanan yang lebih besar lagi, yaitu pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia kita korbankan untuk akhirat kita, jabatan kita korbankan untuk keselamatan akhirat kita, status sosial, karir, bahkan keuangan kita perlu kita korbankan demi keselamatan kita dalam kehidupan di dunia maupun akhirat. Semoga di awal bulan Zulhijjah ini, di hari demi hari menjelang kita memasuki 10 Zulhijjah, hari tasyrik, memperingati sholat Idul Adha, semangat, intisari, dan nilai-nilai pengorbanan dari Nabi mulia kita, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, masuk, menginternal dalam diri kita, mengendap dalam diri kita, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang soleh, pribadi-pribadi yang muhsin, muttaqin, yang selalu siap sedia melakukan pengorbanan demi Allah, demi Rasul, dan demi agama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-shalihat bi anna lahum ajran hasanan makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal basar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqillaha waf'alil khairat wajtanibu 'anis sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin jamaah Masjid Darussalam yang dimuliakan oleh Allah, pada khutbah kedua ini khatib hanya menekankan kembali, mari kita isi awal bulan Zulhijjah ini dengan banyak beribadah, banyak mendekat kepada Allah. Mari kita membaca kembali sirah nabawiyah, sirah Nabi Ibrahim. Mari kita menginternalisasikan kembali perjuangan Nabi Ibrahim, sehingga kita menjadi Ibrahim baru, Ibrahim muda, Ibrahim yang selalu menjaga tauhid dan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ولا تجعلنا تحت أقدام المنافقين الظالمين ربنا إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان والبر واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضل يعطيكم ولذكر الله أكبر أقيموا